Sai de cima, estúpida! Itabot sila basa limang nemak estúpidos. Hoy dak. Padahal sebenarnya kalau di Malaysia itu pas sitting period itu, question period itu memang tajam-tajam karena Gua tuh salut banget kalau ngelihat bagaimana anggota DPR di Malaysia berdebat masalah rakyat mereka menggebu-gebu banget. Dan Malaysia lebih baik daripada Singapura? Ini bukan kenyataan kerajaan Malaysia ya, tetapi tajuk utama artikel Temu Bual dengan Antonio Basilio. Cadangan Datuk Seri ini bagus. Salah satu pemukiman di kolong tol Jakarta Utara, teman-teman. Aparlemen Malaysia versus Aparlemen Indonesia beda kelas, geng. Kalau di Indonesia, aparlemennya, anggota-anggotanya main judi online, terus tidur sampai ngorok. Sedangkan di Malaysia, geng, wah luar biasa sekali, geng. Mereka debatnya sangat tajam kepada rakyat, fasilitas umum, kesejahteraan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan mereaksikan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan mereaksikan sebuah video orang Indonesia kagum terhadap aparlemen Malaysia, geng. Debat aparlemen Malaysia lebih tajam dibanding Indonesia. Ya, karena anggota DPR Indonesia ini, geng, sering kali kantoi main a game, tidur, mimpi saat orang-orang berdiskusi. Gak ada niat-niatnya untuk membangun negara ini, geng. Kayak gitu ya, geng, ya. Dibandingkan dengan aparlemen Malaysia yang mereka sangat antusias, bahkan mengeluarkan otot-otot mereka, geng, untuk berdiskusi dengan secara real dan nyata, geng. Untuk mengayomi rakyat, untuk membangkitkan ekonomi, untuk infrastruktur, untuk kesehatan, untuk pendidikan. Nah, itulah yang dilakukan oleh aparlemen Malaysia. Nah, makanya jadilah sekarang ini ringgit semakin mengkokoh, sedangkan rupiah semakin jatuh ke jurang, geng. Gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda, silakan komen gak bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Tarik balik! Putrajaya, tarik balik! Tarik balik! Sai de cima, estúpida! Aparlemen. Itabot sila basa limang nemak estúpidos. Parlemen Timur Leste Malaysia, Indonesia. Rakyat tidur, Indonesia parlemen butter. Lihat, parlemen Indonesia. Mana ada serius-seriusannya, guys, untuk menangani dalam negara kita. Sedangkan Malaysia, Timur Leste, bahkan Singapura mungkin. padahal sebenarnya kalau di Malaysia itu pas sitting period itu, question period itu memang tajam-tajam karena dia mengambil model Inggris kan. Australia, Malaysia, Inggris tuh pas question period itu tajam-tajam itu. Bahasa apapun bisa keluar itu. Tajam-tajam. Mereka lebih tajam daripada kita karena sistemnya parlementer. Karena setiap menteri itu ada menteri bayangannya. Dan menteri bayangan ini akan menyerang menteri aslinya. Di dalam question period. Tapi di tayangan TV sih Mungkin itu sudah kalem-kalem aja. lebih kalem aja di tayangan TV. Tapi kalau pas question period itu biasanya, karena partai oposisi biasanya punya menteri bayangan, mereka pasti lebih tajam. Kalau kita kan RDP namanya, rapat dengan pendapat. Kalau mereka tuh question. Bukan rapat dengan rapat dengan tidur. Jadi perlu Indonesia mah. tanyakan Anda lagi bikin apa ini gitu. Dan kalau kita nak bicara tajuk rasuah ni di belah sana pun banyak. Saya tak minta ulasan sebab ni giliran saya. Nak bicara tentang terowong itu pun banyak. Jadi saya tak perlu bincang lah isu tu. Kalau begitu, Saya tak bagi laluan. kalau serius, Saya tak bagi laluan. Tak bagi laluan lagi. Cukuplah saya dah respon. Maksudnya, Cukuplah. Saya dah respon. Yang berhormat. sandiwara lah. Saya dah respon cukup. Terima kasih, itu tu.
Gua tuh salut banget kalau ngelihat bagaimana anggota DPR di Malaysia berdebat masalah rakyat mereka. Menggebu-gebu banget. Dan ada kocaknya, ada plot twist, ada drama, dan berbagai macamnya. Dan ini beda banget ya dengan di Indonesia. Nah, ternyata mereka menganut satu sistem yang disebut dengan Westminster. Ini warisan dari Inggris, guys. Jadi, di dalam sistem ini, posisi duduk pemerintah dan oposisi bakal dibuat berhadapan secara langsung. Jadi di Malaysia itu ada budaya debat dalam Dewan Perwakilan mereka yang bersifat adversarial atau perlawanan secara frontal. Kemudian mereka punya tradisi teriak atau nyala lawan yang dianggap sah selama tidak melanggar aturan teknik. Pantas aja ruang sidangnya selalu panas karena setiap teriakan pasti diserang oleh pihak sebelah. Nah, bedanya kalau di Indonesia lebih birokratis dan formal, tapi kalau di Malaysia, wah, parlemen itu adalah panggung teater utama politisi. Pokoknya dia bakal nunjukin tajinya melalui debat tajam dan seringkali sarkastik. Tapi sebenarnya metode seperti ini bagi warga Malaysia sering dianggap kurang produktif, terlalu banyak buang-buang waktu, dan harusnya fokus bahas kebijakan. Daripada DPR kita nggak ada pembahasan, tidur sampai digaji kayak gitu ya. Produktifan mana di Indonesia kan di Malaysia. Lihat, ini seorang presiden loh, dia berani-beraninya tidur. Coba kalau dikorup sudah dihukum mati. Si baik di Indonesia ya kan. Di Indonesia boleh tidur, boleh scroll TikTok, boleh main game. Dia tidur, parlemennya main game. Pemirsa, sejumlah anggota DPRD Kota Makassar tertangkap kamera sedang asik main game dan tertidur di atas kursi saat rapat paripurna pengambilan keputusan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2020. Tidak produktif di Malaysia, namun di Indonesia lebih teruk. Media sosial dan mendapat komentar di Indonesia dari para netizen. Lebih garang, lebih tapi lihat malah main game seperti ini. Waduh, main balas WhatsApp, tengok grup. 40 detik yang viral di berbagai platform media sosial ini beda sih, beda kelas. DPRD Kota Makassar sedang asik main game dan tertidur di atas kursi saat rapat paripurna berlangsung di gedung. Pantas saja Indonesia gak maju-maju. Anggota DPR-nya seperti ini. Video viral tersebut, baik Ketua DPRD Kota Makassar dan Ketua fraksi masing-masing partai enggan berkomentar kepada awak media. Menjadi apa Indonesia, lihat. Video yang viral di berbagai platform media sosial ini mendapat ratusan komentar negatif dari para netizen. Ya jauh berbeda lah. Di parlemen saat rapat paripurna ke-9 masa persidangan ketiga. Lebih kayak ini seperti produktif ya. Agenda pengambilan keputusan pantasan rupiah makin ke jurang. Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 yang berlangsung lihat di gedung main game, main judol. Aduh, ya ampun dah. Parlemen Malaysia versus parlemen Indonesia beda kelas, geng. Kalau di Indonesia, parlemennya, anggota-anggotanya main judol, judi online, terus tidur sampai ngorok. Sedangkan di Malaysia, geng, wah luar biasa sekali, geng. Mereka debatnya sangat tajam kepada rakyat, fasilitas umum, kesejahteraan rakyat, ketunjangan para anak-anak yang berada di Malaysia. Kalau di Indonesia, aduh, ya mau ketawa gimana? Ya pantas saja ya. Ekonomi kita setak di situ-situ saja. Nggak ada peningkatan, nggak ada kenaikan, rupiah makin ke bawah. Namun berpikir balik ya, geng. Ya Benny suka loh rupiah jatuh katanya. Kalau rupiah jatuh, kita tuh pengimpor minyak juga ya. Jadi, aduh, pikir-pikirlah kayak gitu ya, geng. Malaysia lebih baik daripada Singapura. Itu yang akan Iki Nyareksen berikut ini, geng. Bahkan Singapura ini kalah dengan Malaysia sekarang, geng. Dulu Singapura berlagak banget ya, geng, ya, kepada Malaysia dan juga Indonesia. Namun sekarang, geng, Malaysia yang memimpin di Asia Tenggara ini, geng. Bahkan di Asia ya, geng, ya. Jom kita simak dulu bersama-sama, geng. Malaysia lebih baik daripada Singapura? Ini bukan kenyataan kerajaan Malaysia ya, tetapi tajuk utama artikel Temu Bual dengan Antonio Basilio, pengarah Sekretariat Antarabangsa APEC Business Advisory Council ataupun ABAC. Ini sebuah badan yang mewakili pemimpin perdagangan dari rantau Asia Pasifik. Beliau tidak mengatakan Malaysia lebih baik daripada Singapura dalam semua aspek. Apa yang beliau tekankan ialah sesuatu yang lebih penting. Kekuatan Malaysia
sebagai sebuah ekonomi yang seimbang. Dari sudut pandang pelabur global, inilah sebab mengapa Malaysia semakin menonjol. Pertama, kestabilan makroekonomi. Kedua, dasar dan peraturan yang konsisten. Ketiga, infrastruktur yang kukuh serta insentif pelaburan yang menarik. Inilah perkara yang paling dihargai oleh pelabur jangka panjang. Singapura memang dikenali sebagai hub kewangan global. Malaysia pula semakin dilihat sebagai pengkalan operasi serantau dengan kekuatan dalam pembuatan, perkhidmatan, hubungan perdagangan dan kos yang lebih kompetitif. Jadi ini bukan soal persaingan, ini soal peranan yang berbeza dalam ASEAN. Temu bual ini juga menekankan satu cabaran yang nyata, kekurangan bakat berkemahiran tinggi dan teknikal. Dan ini sangat penting kerana daya saing masa depan tidak hanya bergantung kepada insentif tetapi kepada kemahiran, pendidikan dan ketersediaan tenaga kerja. Kesimpulannya mudah. Dalam dunia yang semakin tidak menentu, pelabur mencari ekonomi yang stabil, boleh dijangka, saling berhubung dan mudah menyesuaikan diri. Di situlah terletaknya daya tarikan Malaysia hari ini, pada keseimbangannya. Cadangan Datuk Seri ni bagus. Cadangan Datuk Seri Perdana Menteri kita ni bagus. Tapi saya nak bagi komen lah sikit Datuk. Dan Datuk PM, saya nak bagi komen. Walaupun saya tidak berpelajaran tinggi tetapi saya boleh berfikir. Kenapa tidak Datuk kembalikan iaitu sijil peperiksaan tingkatan 3, siapa yang tak lulus tak boleh naik tingkatan 4. Ini harus dibuat kembali bagi mengasah pelajar-pelajar kita supaya lebih tekun belajar. Sekarang ni kita tengok yang naik tingkatan 4 pun memang otak mamai lagi. Kan? Jadi kenapa tidak kita kembalikan sistem pendidikan yang dahulu tetapi kita upgrade. Kita buat dengan lebih lebih moden untuk pelajar-pelajar tingkatan 3 duduk di peperiksaan dan kalau tak lulus tak boleh naik tingkatan 4. Ini akan memberi rangsangan kepada mereka supaya belajar sungguh-sungguh. Saya rasa cikgu-cikgu semua bersetuju dengan pendapat saya. Begitu juga mak-ayah yang di luar sana bersetuju dengan pendapat saya. Seandainya Datuk Seri melihat video ini, tolong fikir-fikirkan kembali. Cara kita nak membuatkan pelajar-pelajar ini lebih pintar, adakan peperiksaan itu kembali. Tak lulus, tak boleh naik tingkatan 4. Dunia atau World Bank melaporkan tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 68,25% dari populasi pada 2024 berdasarkan laporan terbaru per Juni 2025. Angka ini setara 194,58 juta jiwa penduduk miskin dari total populasi 285,1 juta pada 2024. Angka itu mengalami peningkatan dibanding tingkat kemiskinan 2024 yang tercantum berdasarkan laporan Macro Poverty Outlook April 2025, yakni hanya 60,3% atau 171,9 juta penduduk miskin. Tingkat kemiskinan yang naik di Indonesia terjadi seiring langkah Bank Dunia untuk mengubah garis kemiskinan sebagaimana termaktub dalam June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform. Dalam hal ini, Bank Dunia resmi mengadopsi perhitungan paritas daya beli atau Purchasing Power Parity PPP 2021 untuk menghitung tingkat kemiskinan yang diterbitkan oleh International Comparison Program pada Mei 2024. Perhitungan itu berubah dibandingkan dengan standar PPP 2017 yang digunakan oleh Bank Dunia pada laporan April 2025. PPP merupakan ukuran relatif mata uang yang membandingkan harga pembelian sejumlah barang dan jasa tetap di berbagai negara. Waduh, sempitnya jalan. Nah, ini salah satu pemukiman di kolong tol Jakarta Utara, teman-teman. Dimana kalau kita masuk ke dalam itu harus nunduk ke bawah, dan seperti ini ya. Nah, lihat. Di dalam kolong tol ini banyak penghuninya, teman-teman. Ada sekitar 300 kakak dan kalian harus tunduk, tidak bisa berdiri tegak ya. Seperti ini, teman-teman, seperti ini. Harus tunduk. Kalau kalian berdiri tegak, nanti kalian kejedut kepala kalian. Wow. Kalian bisa lihat tuh ya. Di sana juga masih panjang, teman-teman. Ini di Jakarta Utara. Seperti inilah guys kehidupan di kolong tol Jakarta Utara. Miris sekali. Miris sekali. Oh my god, oh my god, oh my god, full video, wow. Yang kayak ini, geng, karena
para anggota parlemen kalau tidak serius kayak gitu ya, geng, jauh rumah tidur, main game, tiktokan, juga joget. Ya seperti ini rakyat akan mengena dampaknya. Ya, kalian boleh nilai sendiri seperti apa dampaknya, geng. Bila parlemen anggota DPR kita bila tidak serius berdebat di pertemuan kayak gitu ya, misalnya tuh akan ada pertemuan, karena itu kalau sudah pertemuan itu ada uang inilah, uang itu, uang makan, uang ini, itu rakyat yang membayar, namun mereka tidak serius loh. Ini saran aja daripada ikinya ya, geng. Ya, kalau bisa kita mencontoh negara Malaysia parlemennya yang tajam sekali, yang mengkritik dengan keras kepada saling para kalau di Indonesia tuh provinsi lawan provinsi, itu kalau di Malaysia, kalau setahu ikinya ya, pengamatan isinya, mohon maaf bila salah, itu Penang kritik Kedah kritik Perlis kritik Kedah, kayak gitu terus, geng. Mereka, kamu kayak gini gak maju, kamu jangan tengok saya, negeri saya, negeri kamu pun tak maju. Tengok Sungai Buloh, tengok Sungai Wang, tengok Kelang, tengok apa. Nah, seperti ini. Gak usah banyak cakap. Itu ceras. Nah, seperti itu, geng. Ini ceras, ini kayak gini. Gimana ini mengatasinya? Kok kamu tidak kerja? Nah, seling serang seperti itu, geng. Makanya mereka itu, parlemennya sangat bekerja keras kalau di Malaysia, geng. Kalau di Indonesia, mana ada seperti itu? Meninggalkan para pemimpinnya ngorok, tidur semua. Apalagi ada yang main game. Waduh, ini kacau balau sih menurut ikinya, geng. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Gimana menurut pendapat Anda? Bila tersilap ikinya tentang parlemen Malaysia, silahkan saja komen dekat bawah. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye-bye.